Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillah birahmatihi wa bifadlihi wa bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahratal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatiz, pengurus cabang atau loton Kecamatan Peringgabaya yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, bil khusus Bapak Camat Peringgabaya atau pejabat yang mewakili, juga Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili yang kami hormati, tokoh adat, tokoh wanita, dan juga pembina TPQ Membaul Huda, dan juga Raudatul Ikhlas. Alhamdulillah beliau bisa menampilkan adik-adik kami yang selama ini beliau didik dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Singkatnya, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini mari kita sejenak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kekuatannya dan kasih sayangnya, mungkin kita tidak bisa sampai di sini dan tidak bisa merayakan perayaan seperti ini. Semoga semua kegiatan kita hari ini tercatat di sisinya sebagai amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat teriring salam keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat-salawat, terutama tadi sholatun nahdlatain, mengantarkan kita di hari kiamat untuk memperoleh syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perayaan Isra Mi'raj dirangkaikan dengan khatmul Quran yang membawa suasana berbeda dengan perayaan Isra Mi'raj yang lain, sekalipun di tempat yang sederhana, tapi isi dan nilainya yang luar biasa. Yang pertama, betapa bahagianya orang tua dari adik-adik ini. Luar biasa. Ya. Andai kata ada yang sudah meninggal dunia orang tuanya, betapa senang dan bahagianya. Dengan bacaan dijajarinya beliau itu, ya, tiang sendiri tidak ada hubungan saya dengan adik-adik ini, tapi bahagia hati saya saat ini. Ya, lebih-lebih kita tadi mengikuti doa khatmul Quran. Salah satu waktu yang doa tidak ditolak Allah ketika doa khatmul Quran. Seharusnya Bapak Ibu tadi
punya doa spesialis apa yang Bapak idolakan, minta waktu tadi itu akan dikabulkan Allah SWT. Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa ketika khatmul Quran tadi. Pembahasan tiang apa Dapat Malik lengkap sekali tadi, dari A sampai Y, ya dirinci lagi itu isinya. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar bagaimana abdolnya waktu khatmul Quran itu. Tidak apa-apa lah, sudah lewat. Ya, sudah lewat. Tapi kapan-kapan Bapak Ibu diundang, apalagi menjadi panitia khatmul Quran, perhatikan. Ya, insyaallah tabarak. Ini dalam hadis sahih dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min awqatin mustajabah inda khatmil Quran. Termasuk waktu yang doa dijawab Allah ketika dibaca doa khatmul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik kami tadi dari awal sudah mulai membukanya dengan membaca doa Asmaul Husna. Rasulullah SAW telah menjelaskan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsoha dakhalal jannah. Rasul bersabda, sungguhnya Allah mempunyai nama 99. Barang siapa menghafalnya, wajib dia masuk surga. Hafal belum kok? Hafal ke? Alhamdulillah. Adik-adik tadi hafal. Ya, sekalipun diperkuat sambil melihat, tidak apa-apa. Ya, lebih bagus kita melihat sekalipun kita hafal. Kalau kita menghafal, yang dapat pahala hanya mulut dan telinga. Tapi kalau melihat kertasnya, ditambah yang dapat pahala mata kita. Maka lebih afdol melihat langsung sekalipun kita hafal, kecuali dari Qurannya terpaksa, ya. Tapi lebih afdol kita melihat, karena beda nilainya sesuatu berdasarkan pendengaran dengan berdasarkan penglihatan dan kajian. Lebih afdol, lebih banyak yang mendapat pahala, ya. Kapanpun ini, ya, kapanpun. Itu hanya pendapat, ya, dalam suatu hadis, ya. Tapi kalau secara hakikat, nama Tuhan itu sebanyak makhluk ini. Semua nama makhluk ini adalah nama Allah Ta'ala. Logikanya, karena dia yang punya, berarti dia yang punya. Kita hanya disandik-sandik saja. Kita hanya dikasih nama, bukan milik nama. Ya, yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah namanya 3000 yang populer. Ya, 3000 namanya. 1000 dalam Taurat, 1000 dalam Injil, 1000 dalam, ya, Al-Quran. Apa 1000 dalam 100 dalam Al-Quran, 900 di tiap Zabur. Tapi dalam Al-Quran ditampakkan 99. Satu disembunyikan, disebut dengan Ismul A'zam. Ya, Ismul A'zam. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman, pernah beliau meminta supaya istana Balkis dipindah. Yang pertama mengacungkan tangan untuk sanggup memindahnya adalah jin ifrit. Nabi Sulaiman bertanya, berapa cepat kau pindahkan? Kalau Tuhan bangun duduk lagi, sudah sampai di sini istana Balkis. Perjalanan itu dari Yaman ke Palestina cukup jauh. Dari Yaman ke Palestina. Karena Ratu Balkis penguasa Yaman saat itu. Di zaman Nabi Sulaiman. Karena rata-rata para nabi berada di Palestina. Ya. Ada yang lebih cepat kata Nabi Sulaiman? Mengangkat tanganlah murid beliau, ulama. Pada saat itu namanya Asid Barkhiyah. Berapa cepat kamu pindahkan? Kalau Tuhan tutup mata buka, sudah di sini di istana Balkis. Ya. Berarti sekejap mata lebih cepat dari jin ifrit yang tadi. Bangun duduk lagi sampai, tapi buka lagi sudah sampai di sini.
Di dalam Mujarobat Imam Ad-Dairabi dijelaskan ternyata doa yang dipakai oleh Asy-Syaikh Barkhiyah hanya dua kata, Ismul A'zam, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini ada di Sholatul Nahdlatain dibaca tadi. Ya. Imam Ghazali menjelaskan Ismul A'zam itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Cuma kita kurang yakin. Tamindah apa? Ita pindah di luar. Ya. Itu kehebatannya. Istana yang besar. Coba belum kupikirkan. Panglima Ratu Balkis jumlahnya 16.000 orang. Itu panglimanya doang. Berapa kira-kira prajuritnya? Itu panglimanya saja 16.000. Prajuritnya berapa? Lalu rakyatnya berapa? Seluas itu dipindah sekejap mata dengan dua kalimat Ismul A'zam. Makanya Maulana Syekh masukkan doa yang hebat ini. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tapi tidak hanya kita itu. Kuncinya wali jami'il muslimin. Ketika kita membaca Sholatul Nahdlatain, semua orang kita doakan. Yang pro, yang kontra, yang tidur, yang jalan. Apapun profesinya, dia umat Islam masuk dalam wali jami'il muslim. Betapa untungnya umat Islam adanya Nahdlatul Wathon. Cuma mereka kena tidak ngerti, makanya mencela salawat Nahdlatain. Kalau dia ngerti, mereka didoa, anaknya didoa, orang tuanya didoa, yang mati didoa, yang hidup didoa, niscaya akan didukung Nahdlatul Wathon. Karena semua orang didoa, Wahabi didoa, sekalipun dia tidak senang. Semua didoa. Karena tidak ada klarifikasi dari Maulana Syekh dulu. Kalimat wali jami'il muslimin adalah semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sebabnya salawat terhebat adalah Sholatul Nahdlatain. Ya, perlu dibaca setiap saat, walau sehari marrah wahidah, walau sekali, ya, karena cukup lengkaplah. Wa antan surana, ya Allah tolonglah kami di bidang apapun, maksud apapun, keadaan apapun, tolonglah kami ya Allah. Wa tabtah alaina, bukakan kami di berbagai bidang yang belum terbuka, yang buntu jalannya, bukakan ya Allah. Wa tarzuqana, limpahkan rezeki kami. Apapun namanya yang rezeki darimu, limpahkan ya Allah. Apakah ilmu, harta benda, umur, anak, keluarga, jabatan. Kalau memang itu engkau bagian rezeki, limpahkan kepada kami. Setelah kita minta rezeki, kita mohon berikutnya, wa tahfazona, pelihara kami, kalimat kami, apapun yang berhubungan dengan diri kita, harta kita, keluarga kita, saudara kita, rumah kita, semuanya yang berhubungan dengan kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dijaga, kita mohon lagi, wa taghfir lana, ampuni kalau memang ada kesalahan kami. Salah di amanat ilmu, ampuni ya Allah. Salah di amanat jabatan, ampuni ya Allah. Salah dalam mengelola pendidikan, ampuni kami ya Allah. Apapun tempat kita, profesi kita, kalau ada memang keliru di situ, ampuni ya Allah. Wa taghfir lana. Tidak hanya kami, wali jami'il muslimin. Diperkuat dengan Ismul A'zam supaya makbul semua. Ya Hayyu Ya Qayyum. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ada 4 faedah khatmul Quran. Ada 4 manfaatnya kan. Ya. Yang pertama, kapanpun khatmul Quran, lebih-lebih yang khotam, ya, karena khotam ada 2, ada khotam hakiki, ada khotam maknawi. Yang khotam hakiki dari suratul Fatihah sampai An-Nas.
Ya, itu khotam hakiki. Yang kedua khotam majazi. Tadi khotam majazi. Ya, ada yang paling pendek khotam majazi. Itu juga pesan Nabi. Wahai Aisyah, jangan tidur sebelum mengkhotam Quran. Jangan tidur sebelum minta syafaat kepada seluruh para nabi rasul. Jangan tidur sebelum minta maaf kepada seluruh umat Islam. Siti Aisyah yang mendengar, ya Rasulullah, kapan kita tidur kalau begitu? Kalau kita khatam Quran dulu baru tidur, kapan kita tidur? Pikiran Siti Aisyah dikira khatam hakiki dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Senyumlah Rasulullah. Oh, maksudnya Iqra surat al-Ikhlas salasa marrat paka'annama khatmal Quran. Kau baca surat al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatam Al-Quran. Oh, ini aja mana aja. Kenan tiang jaliman Fatihah sampai An-Nas. Sebulan doang belum tentu tamat belum be? Hah? Bau belum tamat sebulan? Ya, kecuali orang sudah terbiasa. Imam Syafi'i tamat 2 kali sehari semalam. Malam sekali, siang sekali. Murni hakiki. Ya. Sayyidina Utsman tamat Quran hakiki dalam 2 rakaat sembahyang. Hakiki 2 rakaat sembahyang. Ngumbe pecah. Nah. Ngumbe petah nganjang. Lungguh yang berjumat Syafi'i singgeremon tewali mudi. Berembe. Nah. Ya, Bapak Batur siwah jemur kerang kelambi disari petir masih mulai sabihis mendak tada. Oh, ya. Insyaallah. Untung ada konsep Nabi mengatakan iza tamman nas bal yukhaffif. Kalau mengimani orang ringankan saja. Karena di belakang kita banyak kesibukan. Ada yang tua tidak tahan berdiri. Ada yang kecil mungkin tidak tahan dengan mainannya. Ada yang janji dengan tamu. Ada yang mungkin belum memadamkan kompornya mungkin. Banyak kesibukan. Ya, jangan kebaikan mendatangkan kemudaratan. Maka Nabi kasih jalan iza tamman nas falyukhaffif. Kalau kita jadi imam ringan-ringan saja. Ya. Jangan kita ikuti hafalan kita. Kecuali makmumnya kita kasih tahu. Baqarah gimana ayatnya? Oke, baru boleh Baqarah. Tapi kalau semua imam tidak boleh. Ya. Makanya ketika kita sujud ruku itu sudah minimal 3 kali. Sekalipun abdolnya 11 kali. Tapi jangan Bapak lakukan. Para tidak mati di makmum melaut. Allah mikir yuk, kempi imam ini. Dia tayak-tayak. Ternyata ya zikir 11 kali. Nanti kita pribadi boleh. Pribadi boleh kalau bersama orang lain. Ilmu yang terbaik al-ilmul hal, pandai meraih, itulah orang cerdas. Termasuk di saat kita jadi khotib harus kita pandai meraih. Baru kita panjangkan khutbah kalau kampung kita luas, ya, sehingga sambil menunggu yang datang. Tapi kalau kampung kita sudah datang semua, tidak usah diikuti buku khutbah itu yang 10 lembar itu. Batu bah pedem sambil ngadek. Para anda bengak jaga dia tidur. Para anda batur bengak jaga ini. Apalagi wah elor wah pesambung dari bibirnya nyambung dengan ketutnya. Silahkan diakhiri sudah. Ya, karena tidak bagus. Semakin lama, semakin habis tidur nanti, semakin tidak sah Jumat itu. Karena khutbah itu wajib didengar oleh 39 orang, 40 dengan yang baca. Harus didengar. Kalau pas-pasan 10, tidur 1, baik sholat zuhur saja. Karena tidak sah khutbahnya. Harus didengar oleh 40 orang sama yang membaca. Tapi untung pergi aja banyak. Tidur 5 baris masih luwe juga. Aman nggih? Rembe ketapang aman. Insyaallah aman. Ya, insyaallah. Itu nggih. Ya. Karena orang jarang mengerti tentang Jumat itu. Ya, jarang mengerti. Sehingga khutbah ajang tidur. Ajang tidur. Padahal itu kan 2 rakaat daripada sholat zuhur. Al khutbatani biha
taku marrok adaini minas zuhri. Dua khutbah itu sama kedudukannya dengan 2 rakaat zuhur. Coba belum tidak zuhur belum deh. 2 rakaat pertama yang ada 3 benar. Gimana kira-kira? Coba belum pikirkan itu. Ya. Lebih-lebih yang dari imam, ya. Jangan sampai tidak mendengar khutbah, tidak sah dia jadi imam. Kalau imam tidak mendengar khutbah, karena dia akan bertanggung jawab kepada semua orang, sementara dia sendiri lemah, ingin dipertanggungjawabkan. Nggak boleh tidur. Apalagi dia tidak mendengar khutbah baru datang kamat jadi imam, itu tidak sah. Berarti dia orang banyak kurang, akan menanggung banyak orang, jadi tidak logis di logika. Harus orang yang sempurna lah yang bisa menjadi imam itu. Dan paling penting juga imam itu datangnya sunat belakangan. Sunat, kadang-kadang 10 menit ngebang baru datang imam. Termasuk khotib. Karena imam dan khotib merupakan sopir. Kalau mobil, kalau sudah datang sopir, pasti jalan sudah. Makanya sopir harus belakangan. Ya. Tuh, tapi biasa sopir yang nggak paham, yang ngelemain duduk. Itu merugikan penumpang. Imam yang hadir pagi bersama khotib itu merugikan penumpang. Tidak akan mereka dapat pahala sebesar mengorban unta kalau datang pertama, datang kedua seperti mengorban sapi, datang ketiga seperti mengorban kambing, datang keempat seperti mengorban ayam, yang kelima seperti mengorban burung, yang keenam seperti mengorban telur, sampai sana sudah. Sisanya milih bawang. Ada milih bawang maksudnya? Hah? Ya, mantap-mantap film noh gratisan. Insyaallah. Jelas gitu? Itu sebabnya sekalipun kita sunat mandi hari Jumat, lebih sunat lagi mandinya ketika mau berangkat. Mau berangkat kita mandi supaya kita segar. Dan makruh kerja berat hari Jumat. Makruh karena Jumat itu dipersiapkan dari sore Kamis supaya fit, segar, ya, siap mendengar khutbah. Saking pentingnya khutbah, tidak boleh sholat sunat apapun, wajib apapun, kalaupun ngada, tidak boleh dikerjakan kecuali hanya sholat tahiyatul masjid saja. Itu pun rukun-rukunnya dikerjakan. Tidak boleh menjaga sunat-sunatnya tahiyatul masjid itu. Rukunnya cuma 5 yang dibaca. Ya, takbirnya, Fatihahnya, tahiyat akhirnya, selawatnya sama salamnya. Cuma itu saja yang sunat dibaca. Sisanya tidak usah dibaca. Lebih penting mendengar khutbah. Kalau pekerjaannya cuma 6 dikerjakan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 yang wajib dikerjakan. Cuma itu doang, selesai. Lebih segera penting mendengar khutbah. Cuma yang menjadi masalah, ya, orang yang baca tidak menikmati bacaannya, apalagi yang mendengar. Yang baca sendiri kayak membaca hikayat, dia sendiri tidak nikmat membaca khutbah itu. Bagaimana yang dengar? Lebih parah lagi yang baca kontra dengan khutbah. Yang dibahas darmawan, khotibnya pelitnya luar biasa. Berpikir nikmat tidak? Dan semua orang tahu pelitnya luar biasa. Dia jadi khutbah judulnya Darmawan. Khutbah kali ini kami sampaikan dengan tema Darmawan. Baca yang diri mek itu dengan batu, tidur batu. Itu sangat parah. Ya. Sekalipun, ya, kita tahu nikmat yang sempurna setelah iman dan Islam adalah ditutupnya aib kita oleh Allah. Itu nikmat terbesar dari Allah. Ketika aib kita tidak ada yang tahu, makanya jangan dibeberkan, jangan ditampakkan dengan sifat-sifat kita. Kalau sudah ditutup, tutuplah dia, ya. Ketika orang tahu, bahaya, tidak laku ceramah kita. Andai kata Bapak Ibu tahu gimana saya mendemeli negara katiang, mendemeli, wah. Tapi kenapa belum tidak tahu siapa saya? Taunya nama tiang doang kan? Ya, insyaallah. Tidak apa-apa, okay?
Nah, tumben berai, orang yang begitu. Ya, cuma tumben taman, los nanti. Ada Habib dari Aceh, dia ingin di Pantai Ketapang kita bawa. Dia satu-satunya tersisa dari tsunami. Ketemu Rasulullah SAW. Karena kebetulan diserang di Kalimantan satu tsunami, semua keluarganya habis ditelan tsunami. Dia datang ke sini, hendak mendengar ada tarekat akhir zaman yang masih dekat jaraknya dengan pendirinya, yaitu tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Dia khalifah tarekat Qadariyah yang ke-37. Saya bilang, terlalu jauh Anda dengan Syekh Abdul Qadir. Coba masuk di tarekat NU, Anda masih termasuk khalifah yang ketiga. Tadi malam saya ke Umuna langsung ke dia, ketiga. Saat itu karena Umi yang mengijazahkan, sangat ingin sekali dia, iya, sangat ingin. Begitu lihat foto pengurusan atau Wathon, wah, sering saya lihat orang ini bersama nek kakeknya ini di alam gaib saya. Coba orang Aceh ngomong begitu. Kita ngomong-ngomong di pantai, di situ cukup dia nikmati, bagus ya. Dia cerita, saya sering ketemu dengan beliau ini di alam gaib halwat saya. Ya, karena ini orang luar cerita. Mau kita tidak percaya orang luar karena tidak pernah kenal. Dia sering lihat foto manusia, BB tumbian dia lihat, tapi dia lihat oh sering orang ini bersama. Sampai ada yang dia bilang, kalau gimana ini? Wah ini juga pernah saya lihat di alam gaib. Tidak pernah saya lihat ketika orang luar. Iya. Ketika itu belum dipecah Inui. Bagaimana di beliau ini? Tidak pernah saya ketemu orang ini ya. Ini beliau yang selalu bersama kakek. Itu kata ya Habib Hasbullah dari Aceh, keturunan Syarif ya dari Rasulullah SAW. Ya alhamdulillah. Ya kami setujulah apa yang diminta panitia tadi. Dulu sebelum gempa 2018, tiang pengajian di Sembalun. Kebetulan di Lendang Luar saya ngaji. Sore itu sudah datang tiang. Saya sudah lihat setengah 6 itu banyak sepeda motor parkir di masjid. Saya nanya, yuk ada cara apa ini? Ini motornya orang-orang yang nginap di Gunung Pegasingan katanya. Saya tanya, yang nginap laki-laki? Mereka bawa pasangan. Innalillah. Mana Pak Desa? Tolong belum selesaikan. Ini akan membawa musibah besar untuk Anda. Lapor ke camat, jangan sampai dikasih nginap. Iya, boleh dia nginap, tapi satu jenis saya bilang. Kalau enggak, Bapak tunggu itu musibah dari Tuhan. Nggih, mana? Saya telepon, deman, telujur langsung gempa bumi. Yang dahsyat 7,0 itu. Sekiririn ke Pak Camat, pernah Pak Camat. Telat Ustaz. Ini telat lah sini kan. Ada 15 pemicu musibah besar dalam hadis. Apa kata Nabi? Iza fa'alat ummati khamsata asrata khoslatan halla alaihal bala. Apabila umatku mengerjakan 15 perkara, halal baginya musibah besar itu. Di hadis itu disebut ya ar-rihul khamra, angin merah. Yang sudah angin merah itu kebakaran. Ya. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, halal untuk kita. Di antaranya, kalau sudah anak tidak menghormati orang tua. Yang ketiga, pejabat menganggap jabatannya milik pribadi. Pejabat menganggap amanat itu milik pribadi. Yang seharusnya bantuan untuk semua orang, keluarga Anda doang. Tunggulah, halal baginya musibah untuk banyak orang. Yang berikutnya, apabila seseorang lebih mencintai sahabatnya ketimbang orang tua. Kalau sahabatnya minjam uang, apa dia bilang? Ya usah bilang minjam, pakai sudah. Tapi kalau orang tua minjam, nggak lutu ayah ini. Arah oke kira-kira. Hah? Ya, itu menunjukkan dia lebih cinta kepada sahabat. Padahal orang tua kita tidak perlu dia minjam.
Nah baik teduh, jangankan uang kita miliknya, jangankan uang kita. Nolak kata anak, wah ya ini juga doang. Ya nggak tahu ke diri nanti pina sih dengan toa. Nah, soalnya nggak boleh kita bilang bodoh orang tua kita, nggak boleh. Sebodoh-bodoh orang tua kita pintar, itu hasil dia, betul nggak? Iya, nggak boleh. Sementara kita belum bisa buat yang pintar kayak kita kan, tapi kita positif hasil dia. Nggak boleh kita bilang bodoh sama orang tua kita. Iya, itu adalah durhaka. Nauzubillah. Selanjutnya suami ya mentaati istrinya. Dia bani celang sedina, dia bani apa? Nah beramal saat itu celang sedina warung. Kalau itu terjadi nanti wah musibah besar. Mudah dengar nggih. Yang paling parah tertukar tulang. Istrinya jadi tukang punggung, suaminya tulang rusuk. Semama mikat-mikat kecil. Senina lalu mengkulit. Itu namanya tulang tertukar namanya itu. Seharusnya suami tulang punggung, istri tulang rusuk terbalik. Bara batu. Tadi senina lelenya, pegawai enam mikat-mikat kecil. Saya tanya, kenapa anda kok banyak istrinya? Biar banyak yang memasakkan kita. Santai jama jawaban. Tidak boleh nih. Istri boleh membantu, tidak apa-apa. Tapi intinya suami. Yang paling parah, istrinya ke Saudi, ngirim uang, dipakai kawin lagi, pakai uang istrinya. Itu terjadi di teman dia ini. Setelah sebulan baru dia tahu, tidak pernah dikirimkan lagi. Karena harta istri, murni harta istri. Tapi kalau harta suami, itu juga harta istri. Beda. Ya terus dalam bab fitrah. Kalau ada suami miskin, istrinya pegawai negeri, tidak wajib istrinya berfitrah karena suaminya miskin. Sekalipun istrinya pegawai negeri, karena yang wajib berfitrah siapa yang memberi nafkah. Karena yang memberi nafkah adalah suaminya, tapi suaminya miskin, maka istrinya tidak wajib fitrah. Anaknya juga tidak wajib fitrah, karena dia yang tanggung jawab, anak dan istrinya. Tapi kalau istri mau membantu, sekedar hukumnya sunat, tapi tidak wajib berfitrah. Karena bulan Ramadan 32 hari lagi akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita sampai di bulan Ramadan. Keberkahan di 2 bulan ini kita dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga lah merajalelanya minuman keras. Iya. Siapakah yang membuat minuman keras pertama kali? Ini terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Seorang raja namanya Darmasil. Dialah membuat khamar pertama. Ketika pernah banjir bandang menenggelamkan dunia saat Nabi Nuh alaihissalam, semua hewan naik, termasuk semua pohon dinaikkan bibit-bibitnya, termasuklah bibit khamar itu, anggur itu dicuri oleh iblis. Begitu selesai banjir dicari oleh Nabi Nuh, pun anggur ini mau dimusnahkan, ternyata tidak ada. Teriak Nabi Nuh, siapa yang ambil pohon anggur? Tidak ada yang menjawab. Datang malaikat Jibril, yang ambil iblis. Dipanggil iblis, maju kamu. Mana pohon anggurnya? Surah yang saya punya kan, tidak mau saya kasih. Sampai dia bilang sama-sama setengah. Oke, tapi dikasih Nabi Nuh, pucuknya dia tunggaknya. Hanya dia tanam itu. Ditanam pohon anggur itu. Begitu dia mulai tanam, langsung dipotongkan dia darah burung merak. Burung merak dipotong, lalu disiram pakai darah burung merak. Begitu dia bertunas, dipotongkan dia darah harimau, dipakai menyiram. Begitu berbuah, ya dipotongkan dia monyet, darah monyet dipakai menyiram. Begitu matang buahnya, dipotongkan dia babi, darahnya dipakai menyiram.
barang siapa minum minuman keras wajib bersifat dan berwatak 4 binatang tadi. Pertama, karena boleh mabuk, goyang sudah kayak burung merak itu. Goyang mah, karena itu memang model burung merak. Setelah itu dia akan berteriak mengaum-ngaum seperti harimau. Nyorak-nyorakin dengan kok nyender iya. Akalnya tidak ada. Baru dia cengi-cengi marah monyet. Cengi-cengi selaku dengar sudah cengiin. Karena memang itu sifat monyet. Kalau sudah capek, tidurlah kayak babi yang kelelahan. Itulah watak orang-orang yang dirasuki minuman keras. Ya. Dan itu kata Nabi, ummul bawahis, nenek moyangnya kejahatan. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu dikatakan keliber kealimannya karena menyentuh minuman keras, matinya di luar Islam. Yang populer adalah Barsisu, hidupnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking keramatnya Barsisu, tidak ada iblis yang berani menggoda, tidak berani, terbakar. Sampai pernah orang minta tolong kepada dia, doakan Musa agar tidak sampai tujuan. Nabi Musa berputar di tempat yang dekat, berhari-hari tidak bisa sampai tujuan berkat keramat Barsisu. Padahal Nabi Musa Rasul Nabi, Barsisu hanya ulama, keramatnya mengalahkan kemujizatan Nabi Musa. Luar biasa. Kalau dia ada atas tembus aras, kalau dia ke bawah tembus 7 lapis bumi yang terakhir itu karamatnya. Tapi iblis tidak mau tinggal diam, harus selesai orangnya, ya selesai orang. Dirasukilah putri raja saat itu. Karena yang masuk iblis raja setan. Jadi kurang-kurang ilmu yang bagi Mesir tidak bisa. Ya, berbagai ilmu dipakai mengobati tidak bisa. Ilmu dalam negara tidak bisa, mancanegara tidak bisa. Terus makin kurus anak raja ini. Menjelmalah menjadi manusia tua iblis itu. Dia datang ke raja, Tuan Raja, saya dengar anak Tuan sakit, betul. Semakin parah, betul. Sudah tidak ada yang mampu. Setahu saya cuma 1 orang yang bisa mengobati anak Anda. Ih, senangnya luar biasa raja itu. Siapakah dia itu? Orangnya bernama Mas Barsisu. Dia selalu beribadah di tempatnya. Hanya dia yang bisa. Ternyata betul. Dia tidak baca mantra-mantra, asal dia dekat. Takut jin yang di dalam keluar setan itu. Sembuh putri raja. Pulang lagi Barsisu, masuk lagi iblisnya, sakit lagi. Begitu terus. Akhirnya menjelma lagi iblisnya. Tuan, saya lihat kalau Barsisu dekat, sembuh anak Anda. Kalau dia pergi, sakit lagi. Saya sarankan, kasih Barsisu bawa putri Anda, agar dia bagus-bagus sehatnya, nanti baru Anda ambil. Dia perintah karena raja, karena melihat Tuhan yang saja yang bisa membuat anak saya tenang, bawa anak saya sudah ke tempat Anda ibadah. Terserah bagaimana pengaturnya begitu. Dibawa, mulailah keramatnya mengendor. Setiap dia bersama wanita, sudah lebih banyak bersama wanitanya sudah ketimbang wiridnya sudah. Kendor keramatnya sudah. Kendor, sudah bisa iblisnya masuk. Barsisu, bodoh kamu. Coba aku tapi yang anak raja, gosokku ya. Malu orang ini. Kamu kan dipercaya oleh raja, apa berkatamu pasti dia ikuti. Beninges, mesa, diserahkan padamu. Kenapa kau biarkan nganggur begitu? Coba aku jebak. Akhirnya digauli putri raja. Setelah dia digauli, ditakuti dia Barsisu. Karena sudah gauli, jangan-jangan dia hamil. Besar perutnya kan tenar kamu nanti. Bahaya kalau besar perutnya. Bunuh. Dia bingung. Di mana saya tanam kalau saya bunuh? Tidak usah ditanam di luar, tanam di bawah tempat wirid. Dari yang tahu. Kalau orangnya tuanya nyari, kemarin dia mati, bilang saja dikuburkan di kubur umum, selesai masalah. Dilakukan, dibunuh anak orang, dikuburkan di bawah tempat wiridnya. Iya. 1 minggu berlalu, dicari anaknya, dia bilang sudah mati Tuhan, saya lupa bercerita. Ya, karena dia orang yang dipercaya, termasuk raja juga iya saja.
menjelmalah iblis ini lagi jadi orang tua. Dia datangi raja, Tuhan raja. Kenapa Anda percaya cepat sekali itu? Anak Anda kemarin datang, mati juga cepat, misterius. Harus diperiksa tempatnya bersiswa itu. Jangan cepat percaya. Kan punya tentara, sudah tertanya geledah rumahnya. Hanya digeledah rumahnya. Ternyata masih basah di bawah tikarnya itu. Dibongkar, ketemulah bangkai anaknya. Marahnya raja luar biasa. Tangkap Barsisu, gitu. Ditangkap, digeret, digantung kakinya dari atas, kepalanya dari bawah. Ketika di sendirian, datang iblis. Yuk, kenapa bos di sini? Ketangkap saya, Tuhan kurang teliti lah si setan. Ya, tapi tenang Tuhan, jangan khawatir. Tali kecil ini gampang putus. Kalau Tuhan mau putus, sekarang putus. Tapi punya syarat. Apa syaratnya? Tuhan harus sembah saya. Namanya orang digantung sudah kayak orang hanyut. Kita tahu rumput tidak punya kekuatan, namanya kita hanyut. Ya kita tarik juga, coba-coba. Itulah posisinya Barsisu itu. Nggak bisa saya menyembah Anda, katanya. Saya akan diikat semua. Itulah bedanya Anda nyembah saya dengan Tuhan. Saya gratis biar diikat, oke. Ya, Anda akui saya sebagai Tuhan, kata iblis. Putus sudah. Akhirnya dia sanggupi menyembah iblis sebagai Tuhannya. Putuslah semua. Bukan putus talinya, keluar nyawa. Matilah ulama besar yang awalnya sangat ditakuti iblis, akhirnya menjadi anak buah iblis. Itu sebenarnya gara-gara minuman. Itulah bahayanya sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali, itulah kelebihan pertama, ya. Orang yang khatmul Quran akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang kedua, akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, berbicara dengan Allah sama dengan ketenangan. Ya, tenang. Di atas proses orang marah, biasa orang marah berdiri. Kalau kita ingin cepat berhenti marah kita, cepat duduk. Insya Allah reda dia. Kalau duduk belum bisa reda, segera ya kita mengambil air wudhu. Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu dibuat dari api. Api itu panas. Maka penyejuknya adalah air. Segera wudhu. Sudah kita wudhu masih saja panas, belum tenang, segera sholat. Udah sembahyang, saya udah silang kira-kira. Tahu besi di sembahyang jawab. Masa tahu misalnya baca Fatihah? Bismillah. Kan tidak layak sudah. Ya. Itulah obat marah kalian. Ya. Karena marah itu adalah nafsu amarah yang merasa di kita. Ya. Tapi dulu para sahabat punya konsep. Karena rata-rata dulu para sahabat pedagang, kalau dia rugi tidak langsung pulang. Memang begitu konsep para sahabat. Langsung ke masjid. Ini bagian dari ajaran Isra. Karena Nabi Muhammad itu berangkat dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita diajar. Ini ilmu musafir sebenarnya. Ya, Isra Mi'raj Nabi itu adalah perjalanan sufi. Karena tidak ada yang berhubungan dengan kesucian. Semuanya dari kesucian. Karena Isra Mi'raj adalah perjalanan sufi. Dan malam Isra Mi'raj itu adalah malam termulia bagi Nabi. Bukan Lailatul Qadar, bukan malam Jumat, tetapi malam Isra Mi'raj. Ya, lebih kerennya Isra Mi'raj adalah perjalanan ma'rifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya momen Isra Mi'raj beliau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semarifat-marifat orang di dunia ini belajar ma'rifat itu hanya menggunakan mata batin. Bertemu dengan Allah hanya mata batin, hanya mata makna, belum mata zahir telanjang pula. Tapi Rasulullah Isra Mi'raj dengan mata kepala. Maka zabal fuadu ma ra'a. Kata Allah dalam surat An-Najm. Tidak mungkin hati Muhammad mendustai penglihatan. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kalian ingin mengingkari apa yang Muhammad lihat?
Ya ternyata benar. Karena memang jauh, ya, jauh. Sehingga saking jauhnya Nabi Muhammad 6 kali ganti kendaraan. Berapa kali? 6 kali ganti kendaraan. Kalau yang belum mendengar, berapa kendaraan Nabi? Pasti satu lah. Satu? Tidak. Burak itu hanya kendaraan Isra. Dekat dari Haram ke Palestina. Itu sudah orang wow gitu. Belum seberapa. Ada 5 kendaraan yang super itu. Ya. Yeah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Asrarul Kaun, rahasia alam Allah. Termasuklah alam Isra Mi'raj itu. Kendaraan pertama sudah tadi. Wa markubul awwal minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa yusamma al-buraq. Wa markubus sani minal mihrab ila sama'id dunya. Kendaraan kedua dari mimbar Masjid Palestina menuju langit pertama. Kita tahu dalam hadis-hadis jarak bumi dengan langit pertama perjalanan 500 tahun. Beliau naik dari sana, yusamma al-mi'raj. Kendaraan kedua namanya al-mi'raj. Kalau bahasa lift, ya, bahasa hotel kan, lift, ya, lebih cepat dari buraq itu sendiri. Wa markubus salis minas sama'il awal ila sani wa ila salis summa ila sabi'. Kendaraan ketiga dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, yusamma ajnihatul malaikah, sayap-sayap para malaikat. Kita akan sering mendengar hanya buraq selesai, tidak pernah kita tanya pakai apa ke langit itu loh. Ya, itu tidak pernah kita tanya. Saking mati kita jadi murid ini, sebal berkata, ya, mendengar lain jauh sekat. Umat Nabi Musa baru mau nyembah Allah, kalau Tuhan muncul kayak orang baru disembah. Dituntut Nabi Musa untuk perlihatkan Tuhannya. Terpaksa Nabi Tuhan munajat, ya Allah, umat saya ingin melihat, tampakkan dirimu. Apa kata Allah? Kalau kamu mampu melihat cahaya yang menyinari gunung Tursina, kuperlihatkan diriku. Oh, itu silat. Ya, gempa bumi Tursina, pingsan Nabi Musa. Hanya melihat nur Allah saja. Begitu dia siuman, langsung bertobat. Bagaimana dengan melihat Allah? Baru melihat nur Allah saja, ya. Nabi Musa palang, bagaimana umatnya nanti? Hancur berantakan barangkali. Begitulah watak orang-orang dulu. Menjawab doa. Nabi Muhammad saja ketika cerita bukan semuanya menerima. Dibagi 3 umat beliau. Yang menolak 100% lebih banyak, yang tengah-tengah juga lebih banyak, yang menerima 100% cuma 1 orang. Siapa beliau? Dialah Sayyidina Abu Bakar. Hanya beliau yang menerima 100%. Ketika beliau ditanya oleh orang Quraisy, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang perjalanan temanmu Muhammad tadi malam? Jawab Abu Bakar, jangankan 1 kali Isra Mi'raj, berkali-kali Isra Mi'raj tetap saya percaya 100% kayak Muhammad, karena Muhammad tidak pernah berdusta selama hidup. Itu jawab Abu Bakar. Andai kata kita lain atau hidup adikku, ya nengkata kita ya hidup. Sampai mikir masih. Untung nengka, nek Tuhan Guru yang nyampean semel ngeritik Tuhan Guru. Ya Isra Mi'raj, bah tak tidak Tuhan Guru memang keruan masih. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya, ya. Itu sebabnya Abu Bakar ditambah namanya dengan gelarnya As-Siddiq. Perlu ditambah gelarnya karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Hanya beliau. Itu sebabnya andai kata ditimbang iman seluruh makhluk ini dengan imannya Abu Bakar, selain imannya para nabi dan rasul, lebih berat iman Abu Bakar sendirian. Seluruh ulama wali ditimbang imannya dari dulu hingga nanti, mesa-mesa Abu Bakar lebih berat iman beliau. Luar biasa. Alhamdulillah
ialah hikmah dah hidup akhir zaman. Sadu belum nggih? Sadu nggih? Percaya nggih? Yang pernah ditanya di penada kantor. Kebetulan kita Isra Mi'raj di Masjid Antek, ya. Antek masjid itu. Nggak boleh pakai genteng, pakai ilalang. Sudah 2 kali diganti pakai genteng. Ternyata gentengnya pagi-pagi kayak genteng dijual, sudah rapi di bawah. Diturunkan oleh jin. 2 kali diganti. Makanya masjidnya Antek. Tetap pakai rai bahasa tiang kah? Apa seteh? Rai. Begitu Anteknya gitu. Tiang ditanya oleh Bapak Kepala Desa pada marah. Pak Ustadz, bau kita berketuaan. Ngiring sila napi. No tahu tiang mirat. Di pikiran lalu mana kita tiang. Dia ngasih nyampean mana ke? No tahu dah masuk akal. Masa kini harus kita ngakalangnya surat mirat tinggi. Lalu peringih ke jawaban itu yang membintangkan namanya akal. Itu pertanyaan kepala desa saat itu. Tiang jawab gampang Pak Kepala. Gampang. Tapi belum jawab saya. Kalau semut pada marah, jalan kaki ke Mataram sampainya berapa hari? Lah, sampai 3 bulan dia nyampe ngenang. Dia nyampe jaga ngenang. Tentu kira-kira. Semut Peringgabaya, Ketapang, mendalapat di Mataram, pirana sampai. Di berbulan-bulan. Tetapi kalau semut itu ikut sama tas orang, berapa jam dia nyampe? Tergantung kecepatan yang pakai motor. Kalau yang pakai motor 45 menit, maka sampainya semut itu juga 45 menit. Lalu dia cerita ke Mataram. Para semut, batur-batur nih, aku merah perut nih. Biar lemang kamu no. Ya, Ketapang. Kapan berangkat? Tadi sudah masak dengan batur dan tono. Dia minta makan nih. Saya ikut di motor orang. Oh, langsung kamu milu, langsung cocok menjalap. Itu artinya Nabi Muhammad itu asro, bukan saro. Dijalankan, bukan jalan sendiri. Tamakan pelunggu lalu. Tamakan pelunggu. Iya. Karena Nabi Muhammad itu berjalan melebihi kecepatan cahaya. Kita tahu kecepatan cahaya 400 juta kilometer per detik. Tapi beliau berjalan dengan remote. Apa remote? Kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hara remote balik belum? Hara remote ke? Nanti kira-kira biaya tak dia tak muncul televisi no. Begitulah kehendak Allah bagi beliau. Iya, karena beliau berangkat dengan kecepatan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, ya. Kendaraan keberapa? Keempat ya, kelima. Ya, keempat. Ya. Min sidratil muntaha. Keberapa tadi? Oh, yang ke-7 ya. Minas sama'is sabi'ah ila sidratil muntaha. Kendaraan yang keempat dari langit ke-7 menuju sidratul muntaha. Batas akhir semua. Yang dari bawah batasnya sampai sana, yang dari atas juga turun batasnya sampai sana. Disebut dengan sidratul muntaha. Termasuklah malaikat Jibril, karena beliau dari bawah, maka tidak boleh melebihi batas itu. Beliau berkata, andai kata saya memaksa diri melanjutkan, seujung kuku langsung saya hangus. Hanya pelungguhlah yang berhak, kata beliau kepada Nabi. Ya, di situ Nabi mengatakan, engkau yang mengundang tamu, kenapa kau tinggalkan tamu? Bukan saya yang mengundang pelungguh, Allah yang mengundang pelungguh. Pelungguh ditunggu oleh Allah. Ya, dari langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha. Nama kata beliau Yusamma Janahu Jibril, sayapnya malaikat Jibril. Beliau berkendaraan dengan sayap Jibril. Sebenarnya punya sayap 2, tapi banyak sayapnya 600. Kalau dibuka tertutup dunia ini. Itulah besar sayap malaikat Jibril. Ini kan sayap bos ini. Tadi sayap anak buah.
Sekarang saya bos malaikat, kan raja malaikat Jibril, ya. Tidak mungkinlah motor presiden lebih lambat dari motor pak gubernur, kan begitu. Harus super power kalau presiden begitu. Ya. Selanjutnya wal markubul khamis, ya, min sidratil muntaha ilal ars. Dari sidratul muntaha menuju arsnya Allah Subhanahu wa taala, yusamma ar-rafrafu wa alwanuha al-hadra, ya, wa tuluha bainal masyriqi wal maghrib. Kendaraan beliau yang kelima namanya ar-rafrafu. Kalau belum pernah nonton film Aladin, itu rafraf namanya itu. Apa itu? Permadani. Permadani itu berwarna hijau, lebarnya minal masyriqi wal maghrib. Seluas dunia ini hanya beliau penumpangnya. Ya. Hanya Rasulullah. Yang terakhir, minal arsi ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Dari aras menuju Allah. La yusamma zamanan wala makanan wala kulli syai'. Menuju tempat yang bukan tempat, yang bukan waktu, bukan ruang, bukan seluruh makhluk. Karena menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yusamma at-ta'yid. Nama kendaraan yang keenam namanya ta'yid. Ayyada yu'ayyidu ta'yid. Super kuat, super power, super cepat. Lebih cepat dari 5 kendaraan yang ada. Karena dia menuju bukan lagi tempat, tapi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ta'yid kepada Muhammad? Sudah lama saya impikan bisa kau tumpangi wahai Rasulullah. Sekalalah paling bahagia saya saat ini. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa bicara apapun. Ya. Hanya beliau mendengar di hadap atas, dijatuhi oleh satu tetes air yang rasanya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, ya, lebih harum dari kasturi, lebih lembut dari busa. Ditelan air itu, langsung beliau bisa berucap. Apa yang beliau ucapkan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah as-salih. Mendengar oleh para malaikat di sekitar itu, dengan serempak dan gegap gempita para malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan ini dia badikan di dalam ibadah kita. Ibadah apa? Ibadah sholat kita. Di saat kita ngapain? Tahiyat. Tahiyat akhirlah pada hakikatnya. Itu sebenarnya duduk kita di hadapan Allah. Karena itulah yang dibaca Nabi ketika di hadapan Allah. Sehingga semua bacaan sholat itu, karena kita berada di hadapan Allah, tidak menggunakan huruf nida. Tidak pakai ya Allah kayak adik-adik tadi doa. Karena ya nida itu ya pakai memanggil, berarti jauh. Berarti jauh. Tapi dalam sholat tidak ada huruf ini. Kenapa tidak ada nida? Karena tidak cocok nida karena kita di hadapan Allah Subhanahu. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'wani. Pira luwih niki? 8. Montar sapinnya, tanikmatinnya. Karena kita ngomong di depan Tuhan. Ya. Bukan pakai teriak. Ya. Dan pribadi lah gitu. Dan tidak boleh diganti itu. Sekalipun belum jadi imam, haram diganti. Karena risikonya sholat kita batal. Ya. Jangan berisiko konyong-konyong dari imam. No. Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina. Batal sembahyang. Andai kata itu sholat Jumat, salat dengan apa batal? Sembahyang 5 waktu, hanya pelunggu yang batal. Tidak boleh diganti. Sudah, ya, dipatok mati sudah. Tidak ada pakai wanita, langsung kita berbisik Rabbi ghfirli.
Tuhanku ampunilah aku, warhamni sayangi aku, wajburni tutuplah segala aib dan kekuranganku, warfa'ni angkat derajatku dan posisiku, wahdini tunjuki ku jalan yang lurus, wa'afin maafkan wa'afin pelihara aku, wa'fu anni maafkan segala hilaf dan keliruku. Habis sudah selesai. Apa tapi tamalik kan? Lu jarang kan baca ini. Duduk. Kalah manuk sih nyocok jagung. Kula tajurun Allah pe. Ada. Kurang cocok tencong-encong ke ngendang proposal jurun gubernur rajuluna tau dan. Yang ada malah sapinnya niki. Ada. Ya, ketika kita sedang di hadapan, itulah yang dibuktikan oleh kalimat sufi yang mengatakan Allahu syahid, Allah menyaksikanku, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu qaribun minni, Allah sangat dekat denganku. Tentu gini kira-kira kita duduk di sini disaksikan Allah enggak? Disaksikan enggak? Disaksikan. Dilihat enggak? Dekat enggak Allah dengan kita? Dekat. Lebih-lebih dalam sholat kita. Apalagi belum baca anta rabbi wa anta maksudi wa ridhoka matlub. Ini harus dengan rapat ini. Sida Tuhanku, sida tujuanku, ridha beda, proposalku beda. Ya, sebenarnya itu yang di proposal mentah rapat ya, mengkejit-kejit cair wah. Ada dengan rapat, dengan jauh ada proposal, ngombe pecamat, dengan jauh bentar rapat ya bisik-bisik, wah, apa percaya ke? Tunggulah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kendaraan baginda Isra dan Mi'raj. Ya, kami kira cukup sekalian, sudah jam 12 nih. Ya. Sebenarnya yang mau mengajak pelungguh mengkaji Isra-nya saja, ya, dengan makna kehidupan kita sekarang, agar tidak mi'raj jalan seperti ceritanya biasa. Apa seharusnya kita lakukan dengan peristiwa itu? Karena semuanya itu perjalanan hidup kita sekarang. Karena semua tidak tahu Nabi adalah amalan umatnya di masa akhir. Ya. Karena itu adalah perjalanan suci, silaturahmi suci, pergabungan suci. Alhamdulillah. Cukuplah melalui khataman Quran sudah terkapar semua. Insya Allah dengan kita ikut hari ini khataman Quran, Quran akan mensyafaat kita nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita aminkan tadi Allahumma arhamna bil Quran sampai akhir. Wa aminkan. Semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sampun diatur tiang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ikum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke sambutan, kami mohonkan izin untuk anak-anak kita turun dari panggung karena sudah cukup lama. Silakan. Saya bilang pada pemandangan untuk mengisi apa yang ada di depan untuk konsep sudah tersebut. Mari yang di depan kita mohon untuk berdiri untuk anak salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis ketik terus. Ya Rabbi salli wa sallim. Langsung menuju rumahnya Ustadz Sobri ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi.
اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم